Negara Armenia. Nama negara yang akhir-akhir ini sering kita dengar melalui pemberitaan karena memanasnya hubungan dengan negara tetangganya Azerbaijan. Konflik kedua negara sebenarnya sudah berlangsung sejak lama, namun baru-baru ini konflik tersebut kembali muncul ke permukaan. Kali ini kita tidak akan membahas secara khusus konflik yang terjadi di antara negara tersebut. Video ini hanya menerangkan tentang sejarah dan fakta dari negara Armenia. Lebih lengkap tentang negara Armenia, inilah videonya. Kembali lagi di channel Invoice Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Nama resmi dari negara ini adalah Republik Armenia. Armenia adalah sebuah negara yang terkurung daratan di pegunungan Kaukasus Selatan di wilayah Eurasia. Berdasarkan dari letak geografisnya, wilayah Armenia masuk ke wilayah Asia Barat. Armenia memiliki wilayah teritorial seluas 29.743 km persegi. Jika dibandingkan dengan luas wilayah yang ada di Indonesia, luas Armenia hampir sama dengan luas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Wilayah daratan Armenia sebagian besar adalah pegunungan. Titik terendah negara ini berada pada ketinggian sekitar 390 meter di atas permukaan laut. Dengan sekitar 86% wilayahnya adalah pegunungan, menjadikan Armenia berada pada peringkat ke-10 sebagai negara tertinggi di dunia. Ibu kota dari negara Armenia berada di kota Yerevan yang juga merupakan kota terbesar negara ini. Kota yang telah menjadi ibu kota Armenia sejak tahun 1918 ini juga berperan sebagai pusat administrasi, budaya, dan industri negara. Armenia mempunyai jumlah penduduk sekitar 2.956.900 jiwa, dengan 98,1%-nya adalah dari etnis Armenia. Bahasa resmi yang digunakan di negara ini adalah bahasa Armenia, dan bahasa asing utama yang diketahui orang Armenia adalah bahasa Rusia dan bahasa Inggris. Armenia adalah negara pertama di dunia yang mengadopsi Kristen sebagai agama resmi negara, dan peristiwa tersebut berlangsung pada tahun 301 Masehi. Bentuk pemerintahan dari negara ini adalah republik parlementer. Berdasarkan konstitusi Armenia saat ini, presiden adalah kepala negara yang memegang sebagian besar fungsi perwakilan, sedangkan perdana menteri adalah kepala pemerintahan dan menjalankan kekuasaan eksekutif. Dalam hubungannya dengan dunia internasional, Armenia adalah salah satu negara anggota PBB dan beberapa organisasi lain seperti Dewan Eropa, Bank Pembangunan Asia, Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan, Persemakmuran Negara-Negara Merdeka, dan lain sebagainya. Armenia memiliki hubungan yang kurang baik dengan negara tetangganya yaitu Azerbaijan dan Turki. Ketegangan antara Armenia dan Azerbaijan sudah berlangsung sejak beberapa dekade dan akhirnya kembali memuncak selama beberapa tahun sebelum pecahnya Uni Soviet. Perang Nagorno-Karabakh mendominasi politik kawasan tersebut sepanjang tahun 1990-an, dan sampai hari ini perbatasan Armenia dengan Turki dan Azerbaijan berada di bawah blokade yang cukup parah. Selain itu, solusi permanen untuk konflik Nagorno-Karabakh belum tercapai, meskipun ada mediasi yang disediakan oleh organisasi seperti OSCE atau Organization for Security and Cooperation in Europe. Dalam hal ekonomi, Armenia dikategorikan sebagai negara berkembang dan menempati peringkat ke-81 dalam Indeks Pembangunan Manusia. Ekonomi negara ini terutama didasarkan pada output industri dan ekstraksi mineral. Industri pertambangan Armenia menghasilkan tembaga, seng, emas, dan timah. Armenia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat sejak tahun 1995, melanjutkan perputaran yang dimulai tahun sebelumnya, dan inflasi telah diabaikan selama beberapa tahun terakhir. Sektor-sektor baru seperti pengolahan batu mulia dan pembuatan perhiasan, teknologi informasi dan komunikasi, dan bahkan pariwisata mulai melengkapi sektor-sektor ekonomi yang lebih tradisional seperti pertanian. Sejarah Armenia. Armenia terletak di dataran tinggi yang mengelilingi pegunungan Ararat.
ada bukti peradaban awal di Armenia pada zaman perunggu dan sebelumnya, yang berasal dari sekitar 4000 sebelum Masehi. Survei arkeologi pada tahun 2010 dan 2011 di Kompleks Gua Areni 1 telah menghasilkan penemuan sepatu kulit paling awal yang diketahui di dunia dan fasilitas penghasil anggur. Armenia mencapai puncaknya antara tahun 95 dan tahun 66 sebelum Masehi di bawah Tigranes Agung. Armenia menjadi kerajaan terkuat pada masanya di sebelah timur Republik Romawi. Pada abad-abad berikutnya, Armenia berada dalam pengaruh kerajaan Persia pada masa pemerintahan Tiridates I, yaitu pendiri dinasti Arsasid dari Armenia, yang merupakan cabang dari kerajaan Parthia. Agama di Armenia kuno secara historis terkait dengan seperangkat kepercayaan yang ada di Persia dan menyebabkan munculnya Zoroastrianisme. Kepercayaan ini berfokus pada penyembahan mitra dan juga termasuk dewa-dewa seperti Hermas, Fahan, Anahit, dan Asjik. Negara ini menggunakan kalender matahari Armenia yang terdiri dari 12 bulan. Agama Kristen menyebar ke negara ini sejak tahun 40 Masehi. Tiridates III dari Armenia yang merupakan pemimpin kerajaan tersebut menjadikan agama Kristen sebagai agama negara pada tahun 301 Masehi. Pada abad ke-16, Kekaisaran Ottoman atau Turki dan dinasti Safawi atau Iran membagi Armenia. Sejak awal abad ke-16, Armenia Barat dan Armenia Timur jatuh ke tangan Kekaisaran Safawi. Sejak tahun 1604, Abbas I dari Iran menerapkan kebijakan bumi hangus di wilayah tersebut untuk melindungi perbatasan barat lautnya dari serangan pasukan Ottoman. Kebijakan tersebut melibatkan pemindahan paksa orang-orang Armenia keluar dari tanah air mereka. Pada tahun 1639, Perang Ottoman Safawi dapat diakhiri melalui ditandatanganinya Perjanjian Zuhab. Perjanjian tersebut membagi dua wilayah Armenia, yaitu Armenia Barat yang dikuasai Ottoman dan Armenia Timur yang dikuasai oleh Safawi. Pada tahun 1828 setelah Perang Rusia-Persia, dinasti Qajar di Iran dipaksa untuk menyerahkan Armenia Timur kepada Kekaisaran Rusia melalui Perjanjian Turkmenistan. Sementara Armenia Barat masih berada di bawah kekuasaan Ottoman. Orang-orang Armenia diberi otonomi yang cukup besar di dalam wilayah mereka sendiri dan hidup relatif harmonis dengan kelompok lain di kekaisaran termasuk Turki yang berkuasa. Pecahnya Perang Dunia Pertama menyebabkan konfrontasi antara Kekaisaran Ottoman dan Kekaisaran Rusia. Pemerintahan baru di Istanbul mulai memandang orang-orang Armenia dengan ketidakpercayaan dan kecurigaan, karena tentara Kekaisaran Rusia terdiri dari kontingen sukarelawan Armenia. Pada tanggal 24 April tahun 1915, para intelektual Armenia ditangkap oleh otoritas Ottoman dan dijatuhi dengan hukum tehcir atau pemindahan secara paksa. Didorong oleh pengawalan militer, orang-orang yang dideportasi tersebut tidak diberi makan dan minum dan menjadi sasaran perampokan, pemerkosaan, dan pembantaian secara berkala. Akhirnya sebagian besar orang Armenia yang tinggal di Anatolia tewas dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai genosida Armenia. Setelah revolusi Bolshevik yang terjadi pada tahun 1917, pemerintah Dasnak Sutyun di Armenia Timur mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 28 Mei tahun 1918 sebagai Republik pertama Armenia di bawah kepemimpinan Aram Manukian. Pada tanggal 10 Agustus tahun 1920, salah satu dari hasil perjanjian Sevres berjanji untuk mempertahankan eksistensi Republik Armenia dan melampirkan bekas wilayah Armenia Ottoman kepada Republik tersebut. Pada akhir tahun 1920, negara itu ditaklukkan oleh Tentara Merah Soviet. Armenia dianeksasi oleh Tentara Merah dan bersama dengan Georgia serta Azerbaijan dimasukkan ke dalam Uni Republik Sosialis Soviet sebagai bagian dari Transcaucasian SFSR pada tanggal 4 Maret tahun 1922.
Pada tahun 1980-an, reformasi Glasnost dan Perestroika yang diusung oleh Mikhail Gorbachev sebagai pemimpin Soviet saat itu membuat orang-orang Armenia mulai menuntut perawatan lingkungan yang lebih baik untuk negara mereka dan menentang polusi yang dibawa oleh pabrik-pabrik buatan Soviet. Sementara itu, ketegangan juga berkembang antara Azerbaijan Soviet dan distrik otonom Nagorno-Karabakh. Orang-orang Armenia di Karabakh menuntut untuk penyatuan dengan Armenia Soviet. Pada tanggal 21 September tahun 1991, Armenia secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan negaranya. Levon Ter-Petrosyan secara populer dipilih sebagai presiden pertama Republik Armenia yang baru merdeka pada tanggal 16 Oktober tahun 1991. Dia menjadi terkenal dengan memimpin gerakan Karabakh untuk penyatuan Nagorno-Karabakh yang berpenduduk Armenia. Perang Karabakh berakhir setelah gencatan senjata yang ditengahi oleh Rusia dan diberlakukan pada tahun 1994. Sejak saat itu, Armenia dan Azerbaijan mengadakan pembicaraan damai yang dimediasi oleh Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa. Ekonomi kedua negara dirugikan karena tidak adanya resolusi lengkap dan perbatasan Armenia dengan Turki dan Azerbaijan tetap ditutup. Itulah sejarah tentang negara Armenia. Dan untuk mengenal lebih jauh tentang negara ini, berikut adalah 20 fakta tentang negara Armenia. Sampai hari ini orang Armenia menyebut diri mereka sebagai Hek, negara mereka Hayastan dan bahasa mereka adalah Hairan. Nama umum Armenia muncul yang dibuktikan pada prasasti Behistun Persia kuno pada tahun 515 sebelum Masehi sebagai Armina. Beberapa peneliti mengaitkan nama Armenia dengan negara bagian zaman perunggu awal Armani atau Armanum atau negara bagian Armi di zaman perunggu akhir. Desain bendera nasional Armenia terdiri dari 3 garis horizontal dengan 3 warna, yaitu warna merah, biru, dan oranye. Desain bendera ini secara resmi diadopsi pada tanggal 24 Agustus tahun 1990. Pada tanggal 15 Juni tahun 2006, Undang-Undang Bendera Nasional Armenia yang mengatur tentang penggunaannya disahkan oleh Majelis Nasional Armenia. Definisi resmi warna bendera Armenia yang dinyatakan dalam Konstitusi Republik Armenia adalah sebagai berikut. Warna merah melambangkan dataran tinggi Armenia, perjuangan berkelanjutan rakyat Armenia untuk bertahan hidup, mempertahankan iman Kristen, kemerdekaan dan kebebasan Armenia. Sementara warna biru melambangkan keinginan rakyat Armenia untuk hidup di bawah langit yang damai. Sedangkan warna oranye melambangkan bakat kreatif dan sifat pekerja keras rakyat Armenia. Mata uang resmi negara ini adalah dram Armenia dan dikodekan dengan EMD. 1 dram Armenia jika dikonversikan ke rupiah adalah sekitar 30 rupiah. Gunung Ararat adalah simbol nasional utama Armenia. Meskipun wilayah Gunung Ararat berada di wilayah negara Turki, gunung tersebut dianggap sebagai tempat suci oleh banyak orang Armenia karena memiliki ikatan sejarah dengan bangsa mereka. Selain Gunung Ararat, simbol negara Armenia lainnya adalah buah aprikot. Aprikot adalah buah nasional Armenia. Biji aprikot telah ditemukan di situs arkeologi Armenia dan beberapa nama botani awal untuk aprikot adalah Prunus armeniaca dan Mala armeniaca. Selain itu, warna oranye pada bendera Armenia disebut sebagai warna dari buah aprikot. Yerevan adalah salah satu kota tertua di dunia. Kota yang terletak di bagian timur laut lembah Ararat ini didirikan pada tahun 782 sebelum Masehi oleh Raja Ergistis I. Kota ini bahkan 29 tahun lebih tua dari kota Roma. Yerevan dikenal juga sebagai kota merah muda karena beberapa bangunan di kota tersebut berwarna merah muda yang dihasilkan dari batuan yang digunakan sebagai bahan bangunan. Alfabet Armenia adalah salah satu alfabet tertua di dunia. Alfabet ini diciptakan pada tahun 405 Masehi oleh seorang ulama dan rahib Mesrop Mastot. Alfabet Armenia terdiri dari 36 huruf dengan 7 huruf vokal dan 29 huruf konsonan. Pada tahun 2005, pihak berwenang mendirikan 39 patung batu yang menggambarkan huruf-hurufnya di dekat tempat peristirahatan terakhir orang yang membuatnya, yaitu Mesrop Mastot. Pengunjung dapat mengunjungi huruf-huruf raksasa yang berdiri tegak di kota Aperen. Armenia adalah negara pertama di dunia yang menjadikan agama Kristen sebagai agama negara.
Negara itu diubah menjadi Kristen pada tahun 301 Masehi oleh Saint Gregory Illuminator. Pada tahun 301 sampai 303 Masehi, gereja atau tahta suci Etmiatsin dibangun, yang merupakan salah satu bangunan Kristen pertama di seluruh dunia. Sejak saat itu dan sampai sekarang, gereja Armenia terpisah dari gereja Katolik dan Ortodoks. Pada tahun 1915, pemerintah Ottoman mengatur pemusnahan sistematis pada 1,5 juta orang Armenia. Tindakan ini dikenal sebagai genosida Armenia. Turki sebagai negara penerus Kekaisaran Ottoman menyangkal hal tersebut adalah genosida. Tetapi pemerintah dari 28 negara termasuk Inggris, Rusia, dan Prancis mengakui peristiwa tersebut sebagai tindakan genosida. Sedangkan dari sudut pandang Turki sendiri, tindakan tersebut bukanlah suatu genosida, dengan menyatakan bahwa jumlah korban jatuh lebih kecil dan mereka mati karena perang saudara, bukan karena pembersihan etnis. Selama bertahun-tahun, kebanyakan negara barat sendiri menghindari isu ini demi menghormati Turki yang menjadi negara sekuler setelah pemerintahan Kemal Atatürk. Peristiwa tahun 1915 memaksa jutaan orang Armenia mengungsi ke luar negeri. Mereka kemudian membangun komunitas yang kuat di Amerika Serikat, Rusia, dan Prancis. Diperkirakan ada sekitar 5,6 juta orang keturunan Armenia yang tinggal di luar negeri, yang lebih besar dari populasi Armenia. Armenia adalah salah satu negara monoetnik di dunia. Sekitar 98,1% penduduk negara ini adalah dari etnis Armenia, sedangkan sisanya berasal dari beberapa etnis lain. Orang Armenia terkenal sangat pandai dalam bermain catur. Negara ini memiliki pemain catur profesional per kapita terbanyak dibandingkan dengan negara lain. Sejak tahun 2011, catur dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan di Armenia. Livas adalah nama roti khas Armenia, salah satu makanan pokok orang Armenia yang cukup terkenal di dunia ini. Pada tahun 2014 dimasukkan oleh UNESCO ke dalam daftar warisan dunia. Daftar warisan UNESCO juga mencantumkan 5 situs di Armenia. Di antaranya adalah situs arkeologi Zvartnots kuno, biara Sanahin dan Hekpat, kompleks monastik Etmiatsin dengan gereja Saint Hripsim, Saint Gayan dan Seksokhakat, dan biara gua di Geghard. Zoratskrer adalah nama observatorium kuno di Armenia. Situs ini juga disebut dengan Armenian Stonehenge. Usianya bahkan 3.500 tahun lebih tua dari Stonehenge di Inggris dan 3.000 tahun lebih tua dari piramida di Mesir. Armenia juga memiliki gudang anggur tertua di dunia. Tim arkeologi internasional dari Universitas Los Angeles melalui penggalian menemukan kilang anggur tertua di dunia dengan usia 6.000 tahun. Situs ini ditemukan pada tahun 2011 di sebuah gua dekat desa Getep dan Ereni. Gudang anggur ini dianggap sebagai contoh produksi anggur paling awal di dunia. Selain gudang anggur, ilmuwan juga menemukan sepatu tertua di bumi yang memiliki usia sekitar 5.500 tahun. Sepatu tersebut seluruhnya terbuat dari kulit sapi dan ditemukan di Fayetsdor dekat desa Ereni di sebuah tempat yang bernama Gua Burung. Negara ini memiliki kereta gantung atau tram non-stop terpanjang di dunia. Menurut Guinness World Record, kereta gantung terpanjang atau tram non-stop yang disebut dengan Tetver atau sayap Tatev dan terletak di wilayah Syunik dekat biara Tatev yang terkenal. Panjang dari kereta ini mencapai 5.752 meter. Danau Sevan adalah salah satu danau air tawar yang terletak di dataran tinggi Armenia. Danau ini meliputi 1/6 wilayah Armenia dan merupakan salah satu danau air tawar terbesar di Eurasia dan di dunia. Setiap tahun pada akhir bulan Maret hingga bulan Agustus, ada lebih dari 650 pasang burung bangau putih turun ke desa-desa yang ada di Armenia. Burung-burung yang bermigrasi hingga ke daratan Afrika ini membuat sarang mereka dekat dengan rumah-rumah warga. Dan banyak dari sarang mereka yang sangat besar berada di atas tiang-tiang listrik. Diketahui bahwa Armenia merupakan rumah bagi sekitar 359 spesies burung. Itulah sejarah dan fakta tentang negara Armenia.
sebuah negara di kawasan Transkaukasia yang keadaan sosial, politik, dan ekonominya terkena dampak atas hubungan yang tidak baik dengan negara tetangganya. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.